Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan laporan arus kas jangka pendek dari PT Angkasa Sejati. Di mana kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Johannes Malisa, dengan NIM 20031022234, Cindy Cynthia Cahyawardani 20031022008, Dewi Rizky Putri Solihah 20031022245, dan Ilham Jua Marimba 20031022217. Di sini kami akan memaparkan laporan arus kas triwulan kedua dari PT Angkasa Sejati, di mana laporan ini disusun untuk memenuhi tugas budgeting dengan dosen pengampu Ibu Dita. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Rizky Putri Solihah dengan NIM 20031022245. Di sini, sebelum saya memulai presentasinya tentang PT Angkasa Sejati, saya akan bertanya dulu tentang perusahaan manufaktur. Apakah semuanya tahu tentang perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang yang jadi yang mempunyai nilai jual. Dengan demikian, semakin banyak permintaan atau demand, maka semakin banyak penawaran atau supply yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang company profil PT Angkasa Sejati. PT Angkasa Sejati merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang properti, interior, rumah tangga. Kantor utamanya perusahaan ini terletak di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang berdiri sejak tahun 2010. Next. Di PT Angkasa Sejati ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi salah satu perusahaan interior desain terbaik dengan mengedepankan komitmen kepercayaan untuk memberikan hasil maksimal kepada setiap klien. Sedangkan misinya yaitu menjadi perusahaan yang handal dan terkemuka sehingga terciptanya kepercayaan pelanggan atas kemudahan, kenyamanan, serta kepuasan. Memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan setiap konsumen, mengoptimalkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Cynthia Cahyawardani dengan NIM 20031022208. Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT Angkasa Sejati. Yang pertama, Direktur Utama yaitu Johannes Malisa, Administrasi Cindy Cynthia, Desainer Dewi Rizky, Manajer Produksi Ilham Jua. Sini ada material, produksi, finishing, dan lapangan. Saya akan menjelaskan wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap bagiannya. Pada umumnya, sebuah perusahaan memiliki pembagian tugas serta tanggung jawab tertentu. Begitu juga dengan PT Angkasa Sejati. Terdapat bagian-bagian yang memiliki wewenang serta tanggung jawab tertentu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang pertama, wewenang dan tanggung jawab pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk seluruh bagian pada suatu perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya, dan harus mempunyai wawasan yang luas. Pemimpin memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa sektor yang dipegangnya.
Di dalam suatu perusahaan, desain tidak memiliki pemimpin, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan bangkrut. Karena proses manajemen dalam perusahaan tersebut tidak berjalan. Walaupun sumber daya alat lengkap, namun apabila tidak ada yang mengatur, maka hal itu tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, pemimpin di sini ditugaskan bertanggung jawab dalam pembuatan desain keseluruhan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab bagian administrasi. Administrasi dalam bidang interior di sini memiliki peran untuk mengatur kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik agenda, dan sebagainya, yang bersifat teknis tata usaha. Bagian administrasi mempunyai wewenang untuk memutuskan tentang pengeluaran keuangan untuk pembelian bahan apakah perlu atau tidak. Pada bagian administrasi mempunyai tanggung jawab mengenai pengeluaran keuangan yang dikeluarkan. Yang ketiga, wewenang dan tanggung jawab bagian desainer. Desainer adalah bagian yang mengurusi masalah desain gambar yang meliputi desain gambar-gambar kerja dan gambar detail. Bagian desain mempunyai wewenang untuk merubah desain sesuai permintaan customer dan memutuskan desain yang sekiranya ada permasalahan dalam bentuk desain. Bagian desain mempunyai tanggung dalam desain yang akan dipakai meliputi penutupan warna dinding penentu dan berbagai aksesoris yang akan dipakai di produk furnitur tersebut. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab bagian manajer produksi. Manajer produksi adalah yang mengurusi masalah produksi, terutama produksi furnitur. Manajer produksi mempunyai tanggung jawab untuk mengamati proses produksi sampai produksi tersebut selesai diproduksi dan kemudian dilanjutkan ke bagian berikutnya. Manajer produksi mempunyai wewenang untuk memutuskan masalah ketika dalam proses produksi mempunyai masalah. Yang kelima, wewenang dan tanggung jawab bagian material. Bagian material adalah bagian bertanggung jawab untuk mengurus semua bahan yang akan digunakan untuk produksi dan bahan baku aksesoris dari proses pembelian sampai barang yang dibeli sampai ke bagian produksi. Dalam bagian ini, bagian material mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan saat pembelian barang berlangsung seperti barang tertukar, barang tidak sesuai pembeli, dan terkadang sampai pengembalian barang. Yang keenam, wewenang dan tanggung jawab bagian finishing. Bagian finishing adalah bagian penyelesaian akhir dalam suatu produk furnitur. Pada bagian ini sangat dituntut masalah kebersihan, kerapian, dan ketelitian. Pada bagian finishing mempunyai wewenang untuk mengatur dan memutuskan permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan finishing seperti contohnya finishing it dan finishing yang lainnya. Pada bagian ini mempunyai wewenang untuk mengatur semua bagian finishing dari produk yang dibuat, mulai dari workshop sampai bagian lapangan. Bagian finishing mempunyai tanggung jawab dari suatu produk. Yang ketujuh, wewenang dan tanggung jawab bagian lapangan. Bagian lapangan adalah bagian mengurusi semua pemasangan furnitur produk yang dibuat dan dipasang di lapangan. Pada bagian ini mempunyai wewenang untuk memutuskan masalah yang ada di lapangan. Biasanya bagian lapangan mempunyai masalah yang paling banyak yang akan dihadapi dalam pemasangan produk furnitur. Bagian lapangan punya tanggung jawab yang mengatur semua bagian di lapangan dari pekerjaan yang berhubungan dengan dekorasi, finishing, dan kebersihan di lapangan. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Juamariba dengan NIM 2003102217. Di sini saya akan menjelaskan produk apa saja yang diproduksi oleh PT Angkasa Sejati. Produk yang diproduksi oleh perusahaan ini berupa furnitur, rumah tangga berbahan dasar kayu. Contohnya yaitu berupa lemari, meja, kursi, dan barang-barang lainnya yang dapat menjadi isian di suatu perumahan ataupun di suatu interior rumah. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang target market dari perusahaan PT Angkasa Sejati. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih target market itu. Target market adalah kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi target bisnis untuk didekati. Tujuannya agar kelompok konsumen tersebut membeli produk atau jasa yang perusahaan tawarkan.
Biasanya seorang pebisnis atau perusahaan akan mengelompokkan target marketnya berdasarkan sifat, rentan usia, atau karakter dan kebiasaan yang dianggap selaras atau relevan. Selanjutnya yaitu manfaat mengetahui target market. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan penjualan. Dengan mengetahui target market dapat memungkinkan sebuah perusahaan untuk membuat produk dengan lebih cepat sehingga dapat memasarkannya terlebih dahulu dibandingkan pesaing perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan dengan lebih baik. Target market ini dapat menentukan strategi target pasar sebelumnya. Kemungkinan besar Anda akan memasarkan produk Anda ke semua orang. Artinya anggaran yang perusahaan keluarkan akan sangat besar dan itu tidak baik untuk sebuah perusahaan. Maka dari itu untuk mengetahui target market sebuah perusahaan harus menyusun strategi pemasaran dengan lebih matang. Dengan yang ketiga manfaatnya yaitu mengantisipasi kompetitor bisnis. Kemampuan sebuah perusahaan untuk mengantisipasi persaingan dengan mengetahui target market akan memberi Anda keuntungan. Intinya, mengetahui target market dapat membantu Anda lebih menonjol dari kompetitor Anda. Kemudian yang keempat, memudahkan mempersiapkan konten promosi. Target market akan menentukan apakah promosi atau marketing yang dilakukan melalui media cetak seperti koran, majalah, atau pemasaran media sosial lainnya. Keberhasilan suatu strategi pemasaran dipengaruhi oleh konten promosi yang digunakan. Kemudian yang terakhir, dapat membangun komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan bisa melalui survei, polling, atau cara lainnya. Karena dengan itu kita dapat mengetahui target market yang ingin kita raih sehingga dapat menjalankan kegiatan dengan baik. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menentukan target market. Yang pertama yaitu mulai berasumsi, kedua mengamati persaingan pasar, yang ketiga berkomunikasi dengan pelanggan, yang keempat manfaatkan analis tools, yang kelima menciptakan buyer persona, dan keenam menjelaskan keunggulan produk, dan yang terakhir yaitu menciptakan brand positioning. Di sini saya akan menjelaskan target market dari PT Angkasa Sejati. Target market dari PT Angkasa Sejati ini jika dilihat dari lokasi perusahaan ini menyasar perumahan, perhotelan, apartemen maupun perkantoran. Hal tersebut karena lokasi-lokasi tersebut membutuhkan produk interior melihat semakin banyaknya pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Maka semakin besar pula peluang besar yang akan diciptakan oleh PT Angkasa Sejati ini. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang laporan arus kas. Sebelum saya lanjut untuk memaparkan laporan arus kas dari PT Angkasa Sejati, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang laporan arus kas itu sendiri. Laporan arus kas seperti yang kita ketahui bahwa laporan arus kas itu melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas entitas selama periode tertentu, dari mana kas datang dan bagaimana dibelanjakannya. Cash flow atau yang disebut dengan arus kas menjelaskan sebab-sebab dari perubahan nilai sisa kas. Informasi ini tidak bisa dipelajari dengan sendiri dari laporan keuangan yang lain. Tujuan daripada cash flow atau arus kas sendiri yaitu yang pertama memperkirakan arus kas masa depan, yang kedua yaitu mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen, yang ketiga yaitu menentukan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, membayar bunga dan pokok pinjaman kepada investor. Selanjutnya tujuan yang keempat yaitu menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Dari laporan arus kas sendiri dibagi menjadi 3 bagian, di mana yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi.
dari aktivitas operasi ini menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu perusahaan. Aktivitas operasi berhubungan dengan transaksi yang menghasilkan laba bersih, di mana penerimaan kas daripada aktivitas operasi ini diterima dari penagihan piutang dari pelanggan. Yang kedua, diperoleh dari penerimaan bunga dan dividen dari investor, dari investasi. Kemudian diterima dari penerimaan kegiatan operasi lainnya. Sedangkan pengeluaran dari aktivitas operasi sendiri itu disebabkan karena pembayaran kepada pemasok. Yang kedua yaitu pembayaran untuk karyawan. Yang ketiga yaitu pembayaran bunga dan pajak penghasilan. Yang keempat yaitu pembayaran kegiatan operasi lainnya. Untuk bagian yang kedua yaitu bagian investasi. Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan perusahaan dalam kegiatannya, di mana aktivitas investasi berkaitan dengan akun-akun dalam bentuk aktiva tetap. Aktivitas investasi atau arus kas dari yang diperoleh dari aktivitas investasi, penerimaan kasnya berasal dari penjualan aktiva tetap. Yang kedua yaitu diterima dari penjualan investasi yang bukan ekuivalen kas. Yang ketiga yaitu diterima dari penerimaan kas atas pinjaman yang diberikan. Sedangkan pengeluaran kas dari aktivitas investasi itu sendiri yaitu diperoleh dari perolehan aktiva tetap. Yang kedua yaitu perolehan investasi yang bukan merupakan ekuivalensi kas. Yang ketiga yaitu pemberian pinjaman. Bagian yang ketiga yaitu arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan. Pendanaan sendiri kegiatan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Aktivitas pendanaan berkaitan dengan akun kewajiban dan ekuitas pemilik. Penerimaan kas dari aktivitas pendanaan sendiri itu berasal dari pengeluaran saham. Yang kedua yaitu berasal dari peminjaman uang, di mana pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan itu diperoleh dari pembayaran dividen dan pembayaran pokok pinjaman utang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas triwulan kedua dari PT Angkasa Sejati untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022. Di mana di sini dapat dilihat aktivitas arus kas dari aktivitas operasi itu berasal dari penerimaan dari pelanggan oleh PT Angkasa Sejati sebesar Rp64.938.200. Kemudian penerimaan dari aktivitas operasi lainnya dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp18.800.000, di mana di situ terjadi pengeluaran. Kemudian pembayaran gaji direksi dan karyawan. Itu juga pengeluaran dari aktivitas operasi sebesar Rp13.120.000. Kemudian pengeluaran lagi di beban listrik dan air sebesar Rp2.200.000. Jadi total arus kas dari aktivitas operasi di PT Angkasa Sejati sebesar Rp30.818.200. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi di PT Angkasa Sejati diperoleh dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp30.500.000. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan di PT Angkasa Sejati berasal dari pinjaman bank dibayarkan untuk pinjaman bank sebesar Rp2.300.000.
Jadi total atau jumlah kas akhir periode yang jatuh di tanggal 30 Juni 2022 PT Angkasa Sejati sebesar Rp59.018.200, di mana dari kas periode sebelumnya itu masih ada sisa kas sebesar Rp10 juta. Sehingga total kas setara kas akhir periode itu sebesar Rp69.018.200. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, di bulan Juni tahun 2021 atau tahun sebelumnya terjadi peningkatan dari arus kasnya sendiri sebesar Rp33.964.200. Berikut tadi merupakan paparan mengenai laporan arus kas dari PT Angkasa Sejati. Dari kelompok kami cukup sekian. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.